Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin, khataman nabiyyin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan tajwid kita dalam kitab Metode Asy-Syafi'i halaman yang ke-10. Yaitu kita akan mengenal tanda-tanda waqaf, tanda-tanda berhenti, di mana kita boleh berhenti dan di mana kita tidak boleh berhenti, harus menyambungkan bacaan kita ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Bisa kita lihat dalam papan tulis. Ikhwatal iman rahiman wa rahimakumullah, di sini ada beberapa tanda-tanda waqaf, ya. Di sini ada beberapa tanda-tanda waqaf. Yang pertama adalah al-waqfu al-lazim. Ya, mim yang kita jumpai ada tanda mim. Tetapi mim di sini bukan mim yang seperti ini. Ya. Mim seperti ini biasanya adalah iqlab. Melainkan ini tanda mim yang waqaf, ya. Ada di tengah ayat misalnya, kemudian ada tanda mim seperti ini. Maka ini adalah al-waqful lazim, yaitu artinya adalah kita harus berhenti di ayat tersebut atau di tengah kalimat tersebut ketika mendapati tanda waqaf ini. Ya. Kenapa? Karena apabila kita sambungkan, maka makna ayatnya akan tidak baik dan tidak benar. Ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya seperti qaf dan lam. Ya. Namanya adalah al-waqfu aula, yaitu berhenti. Ya, seorang qari, seorang pembaca Al-Quran yang akan baca Al-Quran, ketika mendapati tanda tersebut, maka berhenti lebih baik daripada disambungkan bacaannya. Walaupun disambungkan apabila nafasnya masih kuat, ya masih tersisa, maka tidak mengapa. Nah, namun diberhentikan itu akan lebih utama dan lebih baik. Kemudian yang ketiga, ya, apabila kita mendapati tanda huruf jim, ya jim kecil di atas sebuah kalimat atau sebuah kata, ya maka apa maksudnya? Adalah al-waqfu al-jaiz, yaitu kita diberikan pilihan, dilanjut boleh, diberhentikan pun boleh. Ya, tidak ada yang lebih utama di antara melanjutkan atau mewaqafkan, memberhentikan bacaan kita. Ya, namanya adalah al-waqful jaiz, boleh disambung dan boleh diberhentikan. Kemudian yang berikutnya adalah shad dan lam. Ya, namanya adalah al-waslu aula, yaitu apabila kita mendapati tanda seperti ini, ya, maka kita lanjutkan lebih utama dibanding kita berhenti pada tanda tersebut. Sekali lagi, dilanjutkan lebih utama dibandingkan kita berhenti pada tanda tersebut. Walaupun kita berhenti pun tidak mengapa. Ya, karena ini berkaitan dengan lebih utama dan tidaknya saja, bukan pelarangan, ya boleh atau tidaknya. Kemudian tanda yang berikutnya ada al-waqful mamnu, dilarang berhenti, yaitu dengan tanda lam alif yang kecil, ya. Maka ketika kita mendapati tanda lam alif seperti ini, kita dilarang berhenti. Sekali lagi, mengapa? Ya, para ulama membuat tanda-tanda seperti ini agar makna Al-Qur'an ya benar, tidak kita merubah karena salah berhenti akhirnya merubah makna Al-Qur'an, ya. Lam alif sekali lagi tidak boleh berhenti kecuali kita dapati tanda lam alif di akhir ayat. Misalnya, jika kita mendapati qul huwallahu ahad. Nah, di kata terakhir ayat tersebut ahad, kemudian kita dapati lam alif, maka tidak mengapa, ya, kita berhenti di akhir ayat. Ya, apabila kita mendapati lam alif di akhir ayat, maka kita tidak mengapa untuk berhenti di akhir ayat. Kemudian yang terakhir, tanda waqaf, yaitu al-waqfu al-mamnu, yaitu al-waqfu al-mu'anaqah, atau dengan nama lain al-waqfu muraqabah. Ya. Apa maksudnya? Lihat, ini tanda titik 3, ya, yang memiliki dua tanda titik 3. Maka artinya, ya, kita dipersilahkan untuk berhenti di salah satu kedua tanda tersebut. Ya, atau harus seorang qari apabila kita membaca Al-Quran harus berhenti di salah satu
kedua tanda tersebut. Kemudian kurang baik apabila kita bablaskan, ya, kita lanjutkan semuanya, tidak kita berhentikan di salah satunya. Kemudian tidak boleh pula kita berhenti pada keduanya. Ya, tidak boleh berhenti pada keduanya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, ya. Dzalikal kitabu la raib fi, kita berhenti lagi. Nah, maka ini tidak benar. Yang benar adalah dzalikal kitabu la raib. Boleh berhenti di situ. Ya, kemudian kita lanjutkan fihi hudal lil muttaqin, atau yang keduanya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, seperti itu. Nah, tidak baik apabila kita sambungkan semuanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itu kurang baik. Ya, maka yang benar adalah, yang baik adalah kita berhenti di salah satu dari tanda tersebut. Ya, ini adalah al-waqfu al-mu'anaqah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini tanda-tanda yang mudah-mudahan bisa bermanfaat agar sekali lagi kita tidak salah, ya, tidak merubah makna Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.